Puji Tuhan, kembali kita hari ini memuji Tuhan dalam ibadah online ini. Mari kita satukan hati, mengangkat pujian suara kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Dia, Yesus, yang layak dipuji dan tinggikan. Karena itu, mari datang dengan segenap hati kita meninggikan namanya. Dia Yesus, Dia sungguh indah, Dia ajaib, dan Dia mulia. Sambutlah Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah. Amin Tuhan. Dia Yesus, Dia ajaib dan Dia mulia. Amin Tuhan. Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, muliakanlah Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Haleluya, haleluya, amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa,
haleluya. Bapa di surga, benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami. Hanya Engkaulah Yesus satu-satunya Allah yang layak kami puja. Hanya Engkau Allah yang kami cinta Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang boleh terus kami nikmati. Kalau kami boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Sebagaimana kami ada ini semua karena cinta kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau datang lagi untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami ingin kembali lagi diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai jalannya ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal hingga akhirnya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Bahwa Yesus kekuatan dalam kehidupan kita. Bukan oleh kuat kita, bukan oleh gagah kita, tapi Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan oleh kuat, bukannya gagah. Bukan oleh Amin. kuat, Bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Mu firman-Nya. bukan oleh kuat, bukannya Bukan gagah. oleh kuat, Haleluya. bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Mu firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan, Tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. bukan oleh kuat, Bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. bukan oleh kuat, Bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. tiap gunung dipindahkan, Tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. tiap gunung dipindahkan, Tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Dia tak pernah gagal, dia tidak pernah lalai, karena dia jamin firman-Nya. Pernah gagal karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, dia tak pernah lalai, karena dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku.
Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Kekuatanku dalam hidup ini, Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku yang menghapuskan tetesan air mata. Haleluya, amin Tuhan. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, kekuatanku. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini, Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus, kekuatan hidupku. Yesus, Dia hapuskan tetesan air mata. Haleluya, amin Tuhan. Amin. Mata, Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus, kekuatan hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus, kekuatan hidupku. bersama Dia kita tidak akan goyah. Amin. Mari kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita tetap hidup seturut kehendak Tuhan, dan minta pimpinan kuasa Roh Kudus menopang kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Biar kita mau tetap melakukan segala kehendak Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah menolong seluruh hidup kita. Amin Tuhan. Mari kita lebih cinta kepada Tuhan, karena Dia yang lebih dahulu mencintai dan mengasihi hidup kita. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya.
kita kembali diisi oleh firman Tuhan yang membawa kita dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biar mata rohani kita tertuju hanya kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mataku tertuju padamu dan segenap hidupku kuserahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Biar segenap hati kita, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang patut kami puji, kami besarkan Tuhan. Kami merasakan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kalau Engkau, Roh-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
dan Engkau yang akan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami lakukan Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu dan Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu terus kembali Tuhan, Engkau berikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami rindu lewat firman itu Tuhan, kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan Tuhan. Bahkan kami boleh bertumbuh dalam pengetahuan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupannya untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami mau terima berkat firman Tuhan ini. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah ini untuk sama-sama dibekali dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan Tuhan melalui gembala yang ada, wakil gembala yang ada. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan, yaitu kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan ayat pokoknya itu terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 di ayatnya yang ke 12 sampai 14. Terlebih dahulu saya akan bacakan firman Tuhan, dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tidak keberatan untuk menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 dari pasal 13 kitab Roma ini, yang berkata seperti ini: hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Puji Tuhan, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Dan kita tahu kitab Roma ini ditulis oleh seorang rasul yang begitu luar biasa, yang menulis sebagian besar dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena Paulus ini menulis cukup banyak kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru. Dan kalau kita mengamati secara baik bacaan kita tadi, mulai ayat yang ke-12 sampai ke-14, itu lebih menyentuh dalam kehidupan kekristenan yang harus terjadi sebuah transformasi moral dan spiritual di dalamnya. Ya, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Bahkan istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah keseharian. Ya, seperti di kalimat pertama katakan hari sudah jauh malam.
ya, telah hampir siang. Jadi kita kenal situasi dan kondisi ini, ya. Nah, panggilan utama bagi setiap orang percaya, ya, harus terjadi dalam dirinya itu transformasi moral dan spiritual. Sebagaimana dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita bersama 2 Korintus pasal yang kelima, ya. Di situ dikatakan ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga terjadi perubahan, terjadi suatu transformasi dari kehidupan lama menjadi satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma menekankan pentingnya perubahan hidup yang nyata sebagai satu bukti dari keselamatan yang telah diterima. Ya, percuma kita nyatakan bahwa kita pengikut Kristus dengan label Kristen yang artinya pengikut Kristus, tetapi tidak terjadi perubahan dalam kehidupan ini. Kehidupan yang nyata ini, ya, yang kita jalani harus terjadi. Nah, Roma 13 ayat 12 sampai 14 yang merupakan ayat tema ini mengajarkan kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu apa? Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi ada hal yang sangat kontradiktif di situ. Ya, menanggalkan kegelapan, menggunakan kelengkapan senjata terang yang diidentifikasi sebagai Yesus Kristus sendiri. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini kenakanlah Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata terang. Saya jadi teringat pada kali pertama manusia jatuh di dalam dosa dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ketiga itu, kemudian di sana setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk menutupi kegagalan hidupnya sehingga jatuh dalam dosa dengan membuat pakaian dari daun-daunan, tetapi gagal. Lalu Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia ini. Di dalam kitab Kejadian ayat yang pasal 3 ayat yang ke-21 saya akan bacakan buat kita bersama. Di sana dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, ya. Dari kata dasar kenakan, gitu, sama dengan apa yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pakaian yang dimaksud sejak awal dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21 ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang nanti mati di kayu salib. Nah, binatang kalau ingin diambil kulitnya pasti harus disembelih, darah tertumpah. Ya, ribuan tahun ke depan baru nanti itu kegenapannya ada di salib. Yesus Kristus mati di salib, menumpahkan darah. Dan kita tahu bersama, pemahaman firman mengajarkan kepada kita siapa itu Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 14, dia adalah firman. Kita harus mengenakan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata terang. Oleh sebab itu, dari pemahaman firman yang kita lihat dari 3 bagian saja, kitab Roma, Kejadian, ya, itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian Yohanes kita lihat bahwa Yesus adalah firman. Nah, firman ini, Yesus ini yang harus kita kenakan sebagai kelengkapan senjata terang. Dalam Roma pasal 13 ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi
Tidak ada hal lain ya yang memampukan kita untuk hidup dan berjalan di dalam terang selain daripada Yesus sendiri yang adalah firman itu. Kalau firman itu menjadi kehidupan kita dan hidup kita itu ada di dalam firman, tentu saja kita akan berjalan di dalam terang daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena firman itu adalah Yesus. Nah, kita dapat melihat di sini ada dua hal. Pertama, menanggalkan perbuatan kegelapan. Dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-12 itu. Di sana dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, Paulus menggambarkan kehidupan lama sebagai perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus ditanggalkan, harus tanpa tawar menawar, tanpa pertimbangan apapun, karena kehidupan keberdosaan ini yang adalah gambaran daripada gelap itu atau kegelapan itu harus ditanggalkan. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Roma di pasal-pasal awal, pasal 3 ayat yang ke-23, yang sudah tidak asing lagi dan banyak Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya rasa hafal ayat ini ya. Di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa, semua tanpa terkecuali, latar belakang apapun dia, dalam kehidupan rohani sekalipun, ya. Di sana dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang tadinya ada di dalam manusia, ada pada manusia itu hilang. Kemuliaan yang semacam apa? Kalau merujuk dalam kitab Kejadian lagi, manusia itu dibentuk, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kalau kita pelajari menggunakan kamus Alkitab, dan lain sebagainya. Di sana ditulis kemuliaan Allah itu diidentifikasi dalam bahasa Inggris quality divine. Divine itu adalah keilahian. Jadi kualitas keilahian daripada manusia itu hilang karena dosa. Sehingga apa? Ini yang harus dikembalikan. Ya, kita harus memahami hal tersebut. Sebagai manusia yang ada di dalam keberdosaan, melalui kitab Roma pasal 13 ini, Paulus menghimbau kita untuk berusaha mengembalikan kualitas keilahian itu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Menanggalkan perbuatan kegelapan itu. Ayat 12 pasal 13 kitab Roma berkata, hari sudah jauh malam. Dalam perjalanan waktu yang kita tempuh ini, sejak pertama kali bertobat, tentu berjalannya terus maju ya. Seperti sebuah putaran jam yang terus maju. Dari pagi, siang, sore, ke malam lagi. Seperti itu. Ya, dan di sini dikatakan sudah jauh malam. Malam berbicara tentang masa-masa akhir dari zaman akhir ini. Ya. Nah, marilah kita bertindak, berbuat sesuatu, ya, memaksa diri ini untuk menanggalkan perbuatan kegelapan. Apakah perbuatan kegelapan itu hanya terjadi di luar kehidupan bergereja, dalam tanda petik, dalam kehidupan rohani? Tidak, ya. Itu pun bisa terjadi di dalam lingkup seperti ini kalau kita tidak berhati-hati dalam bersikap, bertingkah laku, bertutur kata. Apa saja yang keluar dari kehidupan ini tuh harus dijaga baik-baik seturut apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Nah, di sini kita melihat menanggalkan perbuatan kegelapan. Berarti melepaskan diri dari gaya hidup lama yang penuh dengan dosa dan kemudian hidup dalam kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Ya. Melalui apa? Firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang bisa menjadikan manusia hidup kudus, firman Tuhan ini. Kebenaran ini.
Mari Bapak Ibu, sudah waktunya kita lebih bersungguh-sungguh menyikapi ini. Karena orang banyak berkata, dia akan datang kali berikutnya, dia akan datang kali kedua, atau istilah-istilah apa saja. Tetapi kedatangannya akan segera terjadi. Memang dalam surat-surat lain dikatakan banyak pengejek-pengejek muncul. Sejak dulu dikatakan Yesus akan datang, Yesus akan, tapi sampai saat ini tidak terjadi perubahan apa-apa. Hati-hati, saya katakan. Orang bisa melihat tanda-tanda cuaca, perubahan-perubahan cuaca, mendung mau hujan, panas begitu rupa sampai orang bilang ngap dan lain sebagainya, tanda mau hujan. Tapi tanda-tanda akhir zaman kita tidak paham. Ya, nah marilah sama-sama kita bersikap kembali terhadap firman Tuhan ini, lebih bersungguh-sungguh mempelajarinya, mengamat-amatinya dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi malu. Malu dalam arti kata apa? Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kita tidak mengerti bagaimana bersikap. Dan itu ditulis dalam firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 5 dan 6. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sempat membacanya itu, akan mengerti. Ya, kita harus mengamat-amati, berpegang teguh pada ketetapan Tuhan, supaya hidup ini tidak menjadi malu. Berikutnya adalah mengenakan Yesus Kristus sebagai perlindungan dan identitas. Ya, ayat yang ke-14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, Paulus menginstruksikan kita, ya, memberi arahan untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Mengenakan Kristus berarti hidup dalam kesatuan dengannya. Ya, kita hidup dalam firman Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah firman. Kita hidup di dalam firman, firman hidup di dalam kita. Firman yang mendrive, mengarahkan, mengemudi, mengendalikan, ya, kehidupan ini. Di kelas pelajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab, saya katakan ada istilah muncul seperti ini. Saya menguasai firman karena sudah sekolah Alkitab 2 kali 9 bulan, sudah sekolah teologi S1, S2, S3 sampai S campur katanya, ya, dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti setelah seperti itu kita yang menguasai firman, tapi harusnya firmanlah yang menguasai dan mengendalikan kehidupan ini. Sehingga dengan begitu kita tidak asal saja menafsir, kita tidak asal saja memberlakukan firman itu sekehendak diri kita sendiri. Ya, tetapi biarlah pimpinan daripada Roh Kudus itu. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 katakan, apabila penghibur itu datang yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan, dia yang akan mengingatkan. Kemudian pasal 16 ayat 13, roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, nah disinilah masa gereja Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama tahu tema besar gereja kita. Ya, penuhlah dengan Roh Kudus. Artinya salah satunya adalah kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang tinggal, stay di dalam kehidupan ini, menguasai hati dan pikiran. Nah, disinilah Paulus mengarahkan, mengenakan Yesus Kristus sebagai perlindungan dan identitas. Ya, Paulus menginstruksikan untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Lebih lanjut, kita akan melihat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus ditekankan. Bapak Ibu boleh garis bawahi. Menurut
kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita menekankan kalimat ini, kita akan ingat doa Yesus di Taman Getsemani sebelum dia naik ke kayu salib. Ya, sempat dia berkata, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini." Tidak titik kalimatnya, tetapi koma. Ya, kalimat selanjutnya, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Karena Yesus sadar, kehendak Bapaknya lah yang terbaik dan terbenar untuk dia. Demikian pula untuk kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya, biarlah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita ikuti itu semua, karena di dalam kehendaknya ada rencana dan rancangan yang begitu indah buat kita. Kalau kita ikut itu semua, tentu perjalanan ini dalam terang selalu. Karena kita kenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman. Poin berikutnya adalah menjauhi keinginan tubuh yang berdosa. Roma 13, ya, masih di kitab Roma itu ayat tema kita, pasal yang ke-13 ini. Saya akan bacakan di ayat yang ke-14. Memang tidak secara gamblang itu dijelaskan. Tapi di sana dikatakan menggunakan kalimat yang paradoks, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Menjauhi keinginan tubuh yang adalah keberdosaan. Wah, itu ayat-ayatnya tidak sedikit, ya. Nengok saja sedikit ke Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pertama. Kedua, yang kudus. Kalau sudah mati nggak ada gunanya. Tapi dalam kehidupan ini harus terjadi kekudusan. Dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah, menurut kehendak daripada Allah. Di situ dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14 ini mengajarkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya itu memerlukan perubahan yang nyata. Ya, menanggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa dan mengenakan Kristus sebagai identitas dan perlindungan rohani kita. Ya, kalau firman ada dalam diri kita, tentu bisik-bisik yang lain tidak akan mudah mempengaruhi kita untuk ikut ambil bagian dalam keberdosaan. Ya. Jangan sampai terjadi lagi bisik-bisik ular kepada Hawa di Taman Eden terjadi kepada kita sekarang. Tapi mari kita bentengi, lindungi kehidupan kita dalam kekristenan ini, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan firman ini yang adalah Yesus sendiri. Lalu mengenakan Kristus sebagai identitas dan perlindungan rohani. Galatia, satu ayat lagi. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ada satu ayat yang sangat luar biasa di sana. Galatia 3 ayat yang ke-27, ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Kalau kita dibaptis dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pakaian kita adalah pakaian Tuhan Yesus Kristus. Yang di Kejadian pasal 3 ayat 21, ingin Allah sendiri mengenakannya kepada kita. Tapi dia tidak memaksa. Ada kehendak bebas. Pada saat ini ambil keputusan, mau atau tidak. Ya. Di dalam kitab Wahyu, sampai dianjurkan di sana. Wahyu pasal 3, ya, ayat yang ke-18. Saya bacakan. Tertulis seperti ini, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Perhatikan kalimat selanjutnya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian putih.
Pakaian bicara tentang kekudusan yaitu oleh firman, putih lambang daripada kesucian. Kita harus kenakan itu semua. Jadi kesimpulannya Roma 13 ayat 12 sampai 14 mengajarkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya memerlukan perubahan yang nyata, real, terlihat perubahan. Ya, menanggalkan kehidupan lama yang penuh dengan keberdosaan dan mengenakan Kristus sebagai identitas dan perlindungan rohani kita. Satu ayat tambahan dalam kitab Galatia pasal 3, Galatia sebelum saya akhiri, Galatia pasal yang ketiga, ya. Tadi di ayat yang ke-27 saya ingin tekankan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, sekali lagi, kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya dibaptis di dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Itulah pakaian kebenaran kita. Itulah pakaian terang kita. Ya, karena kitab Roma pasal 13 yang sedang kita pelajari ini, kenakanlah pakaian terangmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita dapat hidup dalam terang dan menjadi saksi Kristus di dunia ini melalui kehidupan kita. Sebagai penutup, dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, di sana di ayat 11 saya akan bacakan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, di situ dikatakan selanjutnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Menuju kepada akhir zaman, dunia ini akan dibinasakan dalam sebuah kehancuran. Firman Tuhan ajarkan bukan dengan air, tapi dengan api. Ya, nah mari kita persiapkan diri kita hidup dalam kesucian dan kesalehan yang dianjurkan oleh surat Petrus ini. Kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terangmu di dalam berjalan di dunia yang semakin hari justru semakin gelap. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita, Paulus mengajar kepada kita, untuk kita sungguh-sungguh mengenakan senjata terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman, sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam kegelapan oleh bujuk rayu, tipu muslihat dari dunia ini. Mari kita sama-sama renungkan kembali firman ini dalam perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan, supaya benar-benar kita ada di dalam terang kebenaran firman Tuhan itu. Dan setiap hari itu terjadi dalam kehidupan ini. Diubahkan, sampai terang yang paling mulia. Gereja sempurna yang menjadi tujuan kita. Sehingga menjadi mempelai Kristus, kita akan bersama-sama dengan Kristus yang adalah mempelai pria kita. Terpujilah Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengenakan kelengkapan senjata terang ini yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman, supaya kegelapan itu menjauh dari kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah melengkapi kita, khususnya pada kesempatan hari ini dengan tema yang begitu luar biasa, kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Sehingga kalaupun kita berjalan di dalam dunia yang semakin gelap ini, tidak ada hal-hal yang menjadi ketakutan, karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi melalui firman Tuhan, pada kesempatan ini kita diajar untuk terus mengenakan perlengkapan senjata terang itu, supaya kita tidak mudah terjerumus, tidak mudah tertipu daya, tidak mudah tertarik oleh hal-hal yang dunia tawarkan. Haleluya. Kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kerinduan Tuhan lebih besar daripada kerinduan kita untuk berjumpa dengan sebagai kekasih hatinya, sebagai yang diciptakan penuh dengan kemuliaannya. Tapi karena dosa membuat kita terpisah jauh. Dan pada kesempatan ini dalam tulisan Rasul Paulus kita diingatkan untuk mengenakan senjata terang itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Mungkin secara pribadi dia sudah kembali ke sorga, tapi firman itu ada pada kita bersama, ada pada Bapak Ibu.
dan saudara-saudari sekalian, dan kami juga memilikinya. Tetapi biarlah firman itu yang terjadi dalam kehidupan ini, menjadi kehidupan kita. Haleluya. Sekalipun kita jalan dalam kegelapan di dunia ini, kita tidak akan menjadi takut sedikit pun. Karena kuasa kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, ada bersama-sama dengan kita. Asalkan satu saja, firman itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita ada di dalam firman Tuhan. Yang tidak kita tafsir menurut pikiran kita sendiri untuk melakukan pembenaran diri. Tapi kita ikuti apa yang menjadi kehendaknya. Karena di dalam kehendaknya ada rencana dan rancangan yang begitu luar biasa, yang begitu mulia, ingin mengembalikan kualitas keilahian itu kepada kita bersama. Tiada pernah ku ragukan Haleluya. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, Tuhan, kalau kami sudah mengambil keputusan sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan ini, tidak akan mudah kami dialihkan pandangan kami kepada Engkau saja. Karena firman-Mu ajarkan kepada kami harus mengarahkan pandang kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kami dalam iman. Bahkan membawa iman kami itu sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini, mengajar kami untuk selalu mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan itu, biarlah itulah menjadi pakaian kami. Kami beli dari Engkau. Itu yang diajarkan oleh firman-Mu dengan segala usaha yang kami lakukan untuk mengiring setia taat kepadamu. Dalam ibadah kami, dalam keberimanan kami kepadamu. Tolong kami semua ya Tuhan, hari-hari ke depan tidak akan semakin mudah untuk dilalui.
Tapi kalau kami berjalan dalam balutan firman-Mu, kami percaya kami akan dihindarkan dari kegelapan-kegelapan yang coba membujuk rayu untuk menjatuhkan kami dalam keberdosaan lagi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kami, sebagai sahabat yang setia, sebagai kekasih hati yang sejati, yang selalu akan membela kami, menolong kami, membimbing, menuntun kami, sampai pada kesempurnaan yang sejati. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau tetap ada dalam kehidupan kami, berkarya mengendalikan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak jalan sekehendak hati sendiri, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Berkati setiap umat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah yang diberkati ini. Semua yang melayani Tuhan juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat kami dibekali oleh firman Tuhan ini, kami menjadi sesuatu yang lebih baru lagi Tuhan. Di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan tolong keberadaannya, supaya di tengah-tengah bangsa ini nama Tuhan tetap dimuliakan dan ditinggikan. Umat-Mu dapat beribadah dengan lebih leluasa, memuji dan menyembah Engkau. Para pemimpin yang ada, mulai dari yang tertinggi sampai terendah, taruh roh takut akan Engkau ya Tuhan, supaya dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, mereka tidak berjalan mengemban kepentingan pribadi atau golongan, tapi untuk semua anak-anak bangsa yang ada, termasuk kami orang-orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang mendengar doa kami, Engkau Allah yang menjawab doa kami. Bagi Bapak Gembala, kami berdoa juga Tuhan, biar kiranya Engkau selalu beserta dengan beliau. Urapan yang selalu baru ada dalam kehidupannya. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupannya. Sehingga dalam tugas tanggung jawab yang Kau taruh di atas pundaknya, benar-benar dia dapat menyelesaikannya dengan baik untuk mempertanggungjawabkannya satu waktu kepada Engkau. Demikian pula dengan Bapak Wakil Gembala dan Ibu Wakil Gembala kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih seluruh yang menopang pelayanan yang ada, baik di Kelapang, Keramat maupun Neosoho. Juga Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, tua-tua sidang, majelis yang ada, aktivis, semuanya ada dalam bimbingan, tuntunan, dan arahan daripada Allah Roh Kudus. Yang terjadi dalam kehidupan kami hanya kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkat-Mu melimpah atas pribadi lepas pribadi, maupun rumah tangga lepas rumah tangga. Kami berjalan bukan lagi dengan ketakutan, tapi karena kami sudah berjalan dengan mengenakan senjata terang itu, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan firman-Mu yang adalah Tuhan sendiri. Itu yang terjadi dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang keluar dari kehidupan ini, tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan, semuanya mencerminkan Tuhan ada dalam hidup kami dan mengendalikan sepenuhnya kehidupan ini. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian, saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, dan sampai Ia datang kali kedua menjemput gerejanya. Terima kasih, kami akhiri ibadah yang diberkati ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sama-sama diberkati, sama-sama juga berkata, amin. Puji Tuhan.